Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil khalqi ajmain wa ala alihi wa ashabihil muntajabin amma ba'du. Teman-teman yang saya banggakan dan mudah-mudahan semuanya sehat dan dihormati Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu di pertemuan ketujuh ini. Sebelum nanti pertemuan ke-8 terakhiran ya. Pertemuan ketujuh. Kalau pertemuan ke-8 itu insya Allah rencananya tentang tadi nasib sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan di dunia Islam modern. Saya rencananya akan membahas itu di pertemuan terakhir sebagai bagaimana sih nasib intelektual ya di dunia Islam sejauh ini ya sampai ya sekarang tahun 2025 gitu. Mungkin saya nanti akan melacak dari para peraih Nobel ya, dari para peraih Nobel dalam dunia Islam yaitu dua orang. Pertama adalah dari Pakistan ya, Ahmad Salam ya, Abdus Salam meraih Nobel di bidang di bidang apa namanya itu eh, fisika. Ya. Kemudian ada juga Ahmad Zuhail di bidang biologi chemistry, biologi apa namanya kemi biologi, kimia dan biologi. Kemudian juga nanti mungkin kita akan melihat gitu bagaimana nasib dan isu-isu teknologi di dunia Islam modern sampai sekarang. Nah di pertemuan 7 hari ini insya Allah teman-teman kita akan sedikit menengok gitu ya bagaimana umat Islam itu dulu apa namanya memperlakukan dunia gitu ya. Sehingga mereka menciptakan teknologi yang teknologi itu dipakai dan digunakan untuk mempermudah hidup mereka. Jadi dulu umat Islam itu tidak hanya berkutat pada ilmu pengetahuan yang berbasis teoritis ya, seperti ilmu kimia teoritis, fisika teoritis, matematika teoritis, tapi juga mereka juga apa namanya menggarap hal-hal yang bersifat praktis dan digunakan sehari-hari. Ilmu astronomi itu dari yang teori sampai ke praktek ya. Mereka membangun instrumen-instrumen astronomi seperti observatorium, astrolab ya. Kemudian apa namanya spare yang bundar itu yang bisa bolak-balik kayak globe itu ya. Kemudian di bidang kimia para ilmuwan dan orang-orang muslim juga berangkat dari teori kimia dulu juga tapi nantinya berkembang menjadi kimia praktis ya seperti yang digagas oleh Jabir bin Hayyan dalam beberapa temuannya terkait instrumen ataupun apa namanya alat-alat di laboratorium kimia, distilasi, kristalisasi dan lain sebagainya. Begitu juga di bidang matematika, trigonometri, geometri dan lain sebagainya para orang-orang muslim tidak saja belajar ilmu itu secara teoritis dari buku-buku kuno, tapi juga mengembangkannya, mengkritiknya, mengevaluasinya, dan bahkan nanti menciptakan alat-alat baru yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, baik keperluan agama seperti arah kiblat, menghitung bulan, awal bulan, Ramadan misalnya. Em, dari situ juga apa namanya untuk keperluan-keperluan duniawi secara umum seperti membuat peta, mengukur apa namanya diameter bumi, membangun bangunan, membuat bangunan, ya, arsitektur itu kan membutuhkan ilmu geometri, ilmu tentang ruang, volume, bangun, pengukuran dan lain sebagainya. Nah, salah satu cabang ilmu yang juga oleh orang-orang Islam diperdalam dan dikuasai dan bahkan menciptakan hasil karya teknologi yang sangat brilian saat itu ya adalah di ilmu handasah, ilmu handasah atau ilmu hilah namanya dulu itu. Ilmu rekayasa teknik ya, teknik ilmu teknik lah sekarang ya istilah modernnya itu. Ilmu adalah merekayasa alat-alat, merekayasa apa namanya air, merekayasa apapun itu untuk keperluan kehidupan praktis Muslim sehari-hari. Teman-teman nanti akan kita lihat beberapa demonstrasi video ya, beberapa penemuan Muslim di bidang teknik gitu ya. Dimulai dari apa namanya? Dimulai dari cara mengangkut air dari kedalaman dari sungai, diangkut ke atas, kemudian lewat kanal akuaduk ya, kemudian dialirkan ke istana, ke rumah-rumah rakyat, masyarakat. Dan yang paling terkenal tentu saja teman-teman adalah istananya Alhambra di Al-Andalus pada abad ke-15 ya, Masehi, di mana orang-orang Muslim, para
ahli teknik ya, para para engineer, technician ya, itu membangun kanal di bukit, kemudian membangun kanal sepanjang beberapa kilometer dari sungai di bawah Bukit Granada itu, kemudian mengalirkannya ke Istana Alhambra yang sangat indah itu ya. Salah satu apa namanya devisa dari turis ya, di Spanyol itu salah satu yang terbesar itu adalah Istana Alhambra itu, istana warisan dinasti Nasrid ya. Alhambra, salah satu benteng terakhir umat Islam di Al-Andalus sebelum nantinya hilang orang Islam ya. Nanti juga teman-teman akan apa namanya lihat jam ya, beberapa jam yang diciptakan dan ditemukan oleh orang-orang Muslim, dari jam yang sederhana sampai jam gajah yang rumit yang dihadiahkan ke siapa namanya Raja Jerman itu, Charles the Great ya, Charlemagne, pada tahun 800-an dihadiahkan oleh salah satu raja Bani Abbas, Harun ya, si Harun itu. Harun, bapaknya Al-Ma'mun, Harun itu menghadiahkan jam yang bergerak secara otomatis ke Jerman sana sebagai bentuk apa namanya keakraban diplomasi. Jadi dari sinilah teman-teman kesukaan orang-orang Islam terhadap teknologi, kemudian rekayasa, kemudian teknik, robotik bahkan secara terma sederhana ya, di mana orang-orang Islam membuat beberapa mesin otomata ya atau otomatis ya, itu kan berarti cikal bakal robot gitu ya. Contoh yang paling unik adalah apa namanya robot yang bisa meniup ini ya, seruling otomatis itu. Kalau ada tak biasanya itu ditempatkan di istana-istana kerajaan. Orang yang nanti ada juga tokoh-tokoh, kita akan menyebut beberapa tokoh besar ya di balik apa namanya tren teknologi Muslim abad pertengahan. Apa saja karyanya, apa saja apa namanya achievement, kemudian apa teknologi yang dibangunnya, kemudian fungsinya apa di dalam eh, sejarah umat Islam, dan juga nanti itu bahkan akan memengaruhi ya, akan memengaruhi bagaimana perkembangan pengetahuan baik secara teoritis maupun secara terapan di masa depan gitu. Babak yang paling menakjubkan dalam kemajuan teknologi dan sitik tersebut yaitu terjadi seperti yang kita sering ulang ya, dari abad ke-8 sampai abad ke-14 secara sederhana ya, kalau kita ingin 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 apa namanya ingin meringkasnya gitu, di mana salah satu ilmu yang berkembang adalah ilmu teknik. Nah, tokoh-tokoh yang berpengaruh itu saya misalnya menyebutkan beberapa aja di sini. Pertama adalah anak-anaknya Musa, Banu Musa namanya, Banu Musa Brothers. Tiga bersaudara, anaknya Musa, siapa namanya? Ahmad, Muhammad, sama Hasan. Itu kan saudara ya. Tiga-tiganya adalah anak dari seorang ahli astronomi kerajaan namanya Musa bin Syakir. Si Musa ini bekerja di istana, kemungkinan pada masa Al-Mansur ya, Abu Ja'far Ad-Dawaniki itu, salah satu raja pertama-tama Abbasiyah. Kemudian anaknya yang tiga itu namanya disebut Banu Musa, anak-anak Musa, itu berkarir secara brilian dan sukses ya. Sukses pada masa Al-Ma'mun ya, pada masa Al-Ma'mun. Sebentar ini saya kok serak, sebentar ya. Nah, anak-anak Musa itu, siang orang tiga itu bekerja bekerja di Istana Al-Ma'mun, dan mereka tentu saja berada di bawah patronasi para ilmuwan besar yang sudah kita kenal sebelumnya seperti Muhammad ibn Musa Al-Khawarizmi ya, Al-Kindi apa Al-Kindi siapa namanya Sanad ibn Ali, Yahya bin Abi Mansur, Hajjaj ibn Yusuf ibn Muter, bukan Hajat bin Yusuf Asakopi, bukan, itu Algojo ya, beda lagi. Kemudian banyak juga apa namanya ilmuwan-ilmuwan yang apa namanya menimpa anak-anak Musa ini untuk menjadi ilmuwan, dan salah satu peninggalan teknologi mereka itu berpengaruh dalam tradisi teknik dalam sejarah Islam. Ya, si Banu Musa, mereka punya buku ya, ngarang buku, salah satunya entah Ahmad ataupun Muhammad gitu ya. Apa namanya kitab fi ma'rifati masahat al-ashkal ya, al-basitoh wal kuryah, itu manuskrip belum diterjemahkan, belum ditahkik teman-teman. Ini menunggu Mas Rahman kayaknya untuk membangkitkannya dari kubur itu dia bikin bentuk-bentuk, itu bentuk-bentuk bulat, pokoknya dasar-dasar teknologi lah, bukunya masih manuskrip.
katanya disimpannya mungkin di Eropa ya, di Eropa mungkin di Vatikan, katanya ada yang di Vatikan, ada yang di Amerika, di perpustakaan Amerika. Dunia Islam masih belum mengaksesnya gitu. Ini juga mungkin menjadi menjadi penjelas gitu ya, kenapa umat Islam kok tidak tidak lagi bangkit secara teknologi ya karena nggak suka teknologi gitu. Buku-buku teknologinya aja nggak diurusin, nggak diterjemahkan, nggak dia tahkik ya. Akhirnya ya sekarang dunia teknologi dunia Muslim ya kebanyakan rata-rata mengimpor gitu, mengimpor dari negara lain. Justru teknologi yang berkembang itu di negara-negara seperti Tiongkok, Korea, Jepang, dan tentu saja negara-negara Eropa. Negara-negara Muslim hampir seluruhnya menjadi konsumsi, konsumer, mengonsumsi teknologi, bukan menciptakan teknologi. Ini yang salah satu yang membuat ya wajar aja ketika buku-buku teknologi itu ya masih nggak jelas nasibnya itu nggak diterjemahkan nggak di karena perhatian terhadap teknologi berkurang di dunia Islam itu berkurang ya. Dunia Muslim sekarang itu mencukupkan diri hanya menjadi sebagai konsumen, tidak produsen, tidak pencipta bahkan ya. Pencipta teknologi, pengembang teknologi itu kurang di dunia Islam, kurang. Hampir di seluruh lini teknologi saya rasa. Baik teknologi dimulai dari pesawat terbang yang pernah di Indonesia sukses di bawah tangan Habibie tapi nggak ada penerusnya lagi gitu. Sampai teknologi obat-obatan, kedokteran, teknologi di bidang IT, di bidang internet, di bidang apa lagi? Sekarang yang lagi ramai AI itu ya nggak ada dunia Islam yang maju ke depan gitu. Susah gitu. Maka wajar kenapa buku-buku teknologi warisan para ilmuwan Muslim yang nasibnya dibiarkan gitu. Eh, nggak ada tahkiknya, belum ditahkik gitu. Di sini saya mencontohkan beberapa alat mekanika yang apa namanya yang ditemukan ya, yang dibikin oleh orang-orang Islam terkait bagaimana mereka merekayasa jalur air. Kalau kita melihat dari Banu Musa, kemudian nanti puncaknya pada masa Al-Jazari itu Al-Jazari abad ke-14. Al-Jazari itu membuat buku apa namanya tentang rekayasa teknik untuk tadi membuat beberapa alat-alat seperti alat pompa air, kincir air nantinya juga bagaimana cara mengambil air dari sungai dialirkan ke atas akuaduk kemudian dialiri ke istana itu ke istana. Sebelum itu saya yakin bahwa di dunia Islam itu dalam hal ini itu lebih maju sangat jauh gitu ya dibandingkan ya ini bukan hanya nostalgia berbangga-bangga tapi faktanya memang demikian gitu. Ketika kita membandingkan dengan teknologi orang-orang barat misalnya saat itu ya dunia Islam itu sudah sangat maju dan ini pikirannya tuh terbukanya minta ampun gitu. Eh, Muhammad tadi siapa namanya anaknya Musa salah satu anak-anak Musa yang tiga itu menjadi murid dari orang Kristen yang brilian Hunain ibn Ishaq murid dari mantan Zoroaster jadi dulu itu saya meyakini bahwa para ilmuwan ini otaknya itu terbuka banget gitu loh apa namanya open minded sekali gitu sangat menerima untuk belajar dari non muslim dari koleganya yang bukan beragama Islam bahkan mungkin beza mazhab dalam Islam sendiri gitu. Eh, dan sedih ketika para ilmuwan-ilmuwan itu teman-teman para ilmuwan-ilmuwan yang open minded itu ya justru dikafirkan dizindikkan ya di apa namanya di bid'ah-bid'ahkan ya justru oleh agamanya sendiri gitu para pemuka agamanya sendiri teman-teman mungkin apa namanya pernah nonton ya salah satu film biografi ilmuwan Muslim namanya The Physician Ibnu Sina. Mas Rahman pernah nonton belum Mas Rahman? Film Belum, tentang Ibnu Sina. Belum ya? belum. Salah satu film karya ini siapa namanya orang Jerman itu diangkat dari novel itu mengangkat biografi dan apa namanya kehidupan Ibnu Sina, Avicenna. Ibnu Sina kan wafat tahun 1030-an, 1040-an ya abad 11 awal. Itu kan dikisahkan di film itu ada beberapa agamawan ya, agama meskipun itu ahistoris meskipun ya tidak tidak relevan secara sejarahnya tapi itu menggambarkan bagaimana para ilmuwan-ilmuwan open minded seperti Ibnu Sina itu musuhnya banyak sekali dari agamanya sendiri gitu dari sesama muslim. Eh, dan itu memang 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 dalam sejarah tercatat ya Ibnu Ibnu Sina itu oleh Ibnu Taimiyah, oleh Ibnu Qayyim Jauziyah, oleh Al Ghazali,
itu dibid'ahkan, bahkan apa namanya, diateiskan, nggak beragama itu Ibnu Sina itu. Ibnu Qayyim menyebutnya sebagai Rasul Malahidah, apa namanya, dedengkotnya ateis. Wih, gitu. Ibnu Sina itu dedengkotnya ateis. Siapa orang ulama salafi yang terkenal itu? Ibnu Solah. Ibnu Solah itu menyebutnya syaitonul ins, setan dalam bentuk manusia. Ya, kenapa apa namanya para agamawan konservatif atau tradisional itu begitu menyerang para ilmuwan dan orang-orang open minded? Ya karena nggak biasa dalam tradisi Islam ada orang yang membaca buku-buku Yunani, buku-buku Romawi, buku-buku asing. Itu kan dianggapnya buku-buku karya orang-orang kafir. Para ulama-ulama salaf ya atau ulama-ulama tradisional takut kalau umat Islam membaca buku-buku itu akan merusak akidahnya, akan merusak keyakinan Islamnya, akan merusak cara pandangnya terhadap itu siapa itu Allah, Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Sehingga hampir mungkin mayoritas sepakat dari ulama-ulama salaf ya, dari mazhab salaf ya. Salafi maksudnya itu. Salafi itu berarti ya pengikut mazhabnya Hanabilah. Itu rata-rata mereka tidak suka dengan ilmuwan-ilmuwan muslim, nggak suka secara mazhab ya, bahkan dikafirkan, dizindikkan, di apa namanya, di dibid'ahkan, disesatkan dan lain sebagainya. Itu Ibnu Sina salah satunya korbannya. Kalau yang lain juga sama, itu rata-rata hampir ilmuwan itu zindik, bid'ah, ateis, khurafat, musyrik, kafir. Teman-teman bisa lah meruntut satu-satu dari siapa? Jabir ibn Hayyan. Padahal Jabir bin Hayyan itu muridnya Imam Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad As-Sadiq. Dikafirkan karena ngurusin ilmu-ilmu kimia. Ilmu kimia itu erat kaitannya dengan ilmu tanjim, astrologi, sihir, sihir hitam. Dikafirkan Jabir bin Hayyan. Al-Kindi, wah jelas Al-Kindi. Udah mah dia Mu'tazilah, ngurusin filsafat, udah ngurusin buku-buku Yunani, Aristoteles, Sokrates, ilmu-ilmu kafir semua. Ya, orang yang mempelajari ilmu kafir, ya kafir. Al-Kindi, siapa lagi? Oh, ini yang Ibnu Sina. Oh, siapa lagi yang Ar-Razi, apalagi Ar-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, apalagi itu. Ateis, mulhid, nggak bertuhan. Orang Mu'tazilah aja dianggapnya ahlul bid'ah wal kufur ya bahkan. Apalagi orang-orang yang nggak jelas mazhabnya seperti ilmuwan-ilmuwan itu. Jadi wajar ketika misalnya gelombang serangan kepada ilmuwan itu menjadi salah satu faktor kenapa ilmu pengetahuan Islam berhenti. Ya karena tadi gelombang serangan yang sangat keras ya. Gelombang serangannya sangat keras sekali. Itu kalau kalau ada tuduhan serius, para ilmuwan itu akan dipenggal, akan mati ya nanti. Karena tuduhan serius, tuduhan-tuduhan seperti ilhad, ya, apa namanya, ateis, mencaci maki agama, mengotori agama dan lain sebagainya. Hal serupa itu nanti terjadi di Eropa ketika para ilmuwan-ilmuwan mulai masuk ke abad pencerahan, mulai melek teknologi, mulai melek sains. Ini dialami oleh Galileo ya, seperti yang teman-teman mungkin familiar ya, bahwa Galileo itu dipenjara di rumahnya sendiri karena mencoba membuktikan bumi itu bulat dan menjadi pusat alam semesta gitu. Membuktikan apa? Membatalkan klaim bahwa bumi itu pusat alam semesta. Dibuktikan nanti oleh Kopernikus nantinya. Gior apa namanya? Giordano Bruno, Bruno, salah satu astronom dari barat itu juga dibakar, bahkan dibakar dia, bakar hidup-hidup ya, mati. Giordano Bruno karena tadi mencoba membuktikan bahwa bumi itu bukan pusat semesta sebagaimana yang diyakini gereja selama ribuan tahun. Makanya terjadilah revolusi apa namanya? Astronomi dari geosentris menjadi heliosentris. Itu terjadi di barat juga gitu. Di Islam juga iya terjadi. Kecurigaan yang keras terhadap para ilmuwan itu berasal dari orang-orang agamawan yang konservatif. Teman-teman tahu ya bahwa kasus pembakaran buku para ilmuwan itu terjadi di hampir seluruh wilayah Islam. Salah satu yang terparah itu ya tentu saja Ibnu Rushdi, Averroes dari Al-Andalus, dari Cordoba itu. Averroes, mungkin teman-teman tahu ya. Orang yang mengkritik Al-Ghazali, Averroes, Ibnu Rushd, Abul Walid Ibn Rushd, abad ke-13 ya, Masehi itu.
Itu kan mengkritik mengkritik bukunya Al-Ghazali namanya Tahafutul Falasifah. Dikritik sama Ibnu Rushd namanya Tahafutut Tahafut, kerancuan Ghazali dalam Tahafutul Falasifah. Ibnu Rushd itu kan orang yang mengenalkan harmonisasi antara akal, ya, akal itu, akal pikiran dengan agama, bahwa dua-duanya punya kemampuan untuk mencapai kebenaran. Akal dan agama itu nggak terpisah. Akal agama itu bareng-bareng gitu, nyambung. Orang-orang konservatifnya nggak terima, akhirnya dibakar buku-bukunya, dan yang terkenal itu ya dia diusir dan apa namanya, pindah-pindah ke sana kemari. Dan itu apa namanya, eh, mungkin menjadi salah satu faktor, mungkin ya menjadi salah satu faktor kenapa ilmu pengetahuan di dunia Islam itu ya itu tadi perkembangannya semakin lambat dan Nasiruddin At-Tusi, salah satu ilmuwan Persia yang brilian, luar biasa. At-Tusi itu menjadi puncak ilmu astronomi. At-Tusi menjadi guru dari banyak murid-muridnya, Samsudin At-Tabrizi, siapa itu yang di Iran itu banyak itu. Dianggap zindik, kafir, mulhid karena pertama dia Syiah. Oh, tentu saja udah Masyiah ngurusin ilmu pengetahuan Yunani, Romawi segala macam. Oh, udah double zindik, udah. Atusi nggak dihormatin dia di dunia Islam dalam sejarahnya tuh. Yang menghormatinya hanya orang-orang Persia. Umar Khayyam dari Persia. Ya, ya wajar ketika misalnya ilmu pengetahuan, wajar ketika saya pribadi itu nggak dengar teman-teman. Sejak MI, MTS, aliyah, pesantren, saya nggak dengar ilmuwan-ilmuwan itu. Nggak paham itu sejarah pengetahuan intelektual Islam klasik sedemikian megahnya, itu nggak tahu gitu. Ya karena itu bukan bagian dari sejarah penting umat ini. Mungkin bagi sebagian orang gitu ya. Eh, eh, kalau kita membandingkan dengan, ya kalau kalau kita boleh berbangga-bangga yang sudah lapuk ya nggak apa-apa lah, namanya juga nostalgia gitu ya. Kalau sekarang mah nggak ada gunanya. Oh, tapi ya sebagai pengetahuan ya, kalau kita misalnya bandingkan dengan Barat, dengan Eropa, umat Islam tuh sangat pede, sangat apa namanya, percaya diri, sangat produktif gitu ya. Yang bikin sabun itu orang-orang Islam, sabun keras itu loh, sabun keras itu. Apa namanya, formulanya itu ditulis oleh Abu Bakar Muhammad ibn Zakaria Ar-Razi yang dianggap ateis dan dianggap zindik itu. Dia membuat sabun dari, kalau saya nggak salah itu dari apa namanya, olive olive oil ya, zaitun minyak zaitun dicampur dengan beberapa apa namanya, elemen kimiawi dari, eh, lupa namanya itu, bikin sabun digodok ya, digodok apa namanya, di dipanaskan sehingga menjadi apa namanya, mengeras nantinya ya cairannya, itu bukan buat sabun itu. Makanya nggak heran kalau teman-teman melihat beberapa wilayah Muslim itu banyak infrastruktur atau arsitektur-arsitektur yang menunjukkan kebersihan seperti hamam. Hamam itu public bath, ya kan? Tempat pemandian umum. Hamam, kemudian sabun dijual secara bebas di toko-toko, apalagi tatyib ya, apa namanya, tatyib itu tradisi pakai minyak wangi, sehingga umat Islam dari dulu suka pakai minyak wangi itu macam-macam, ada dari minyak, ada dari buhur, buhur itu menyan, ada dari mas, adhan itu aromatik ya, minyak aromatik, dun. Kalau kita ke barat mana suram, abad ke-9, abad ke-10 tuh nggak ada sistem hygiene atau sistem kebersihan sanitasi yang dikembangkan oleh Eropa, itu nggak kenal. Abad ke-15 atau abad ke-14 itu ada produksi sabun di Nablus. Nablus itu Napoli ya, bukan Napoli, Nablus di, sekarang masuk Palestina sekarang. Itu di sana ada produksi sabun, itu dikagumi menjadi sabun favoritnya Ratu Inggris, Elizabeth, the Queen of England nomor satu, Queen Elizabeth itu, apa namanya, dinasti Tudor terakhir, itu katanya memiliki sabun favorit yang diproduksi di dunia Arab, di dunia Muslim. Ya karena di dunia Inggris itu apa itu, sabun itu terbuat dari apa ini? Arang, abu-abu dari kayu dijadi arang jadi sabun itu. Kalau dibandingkan dengan sabunnya umat Islam tuh yang wangi, ya awet, ya bagus. Bahkan produksi sabun abad ke-14 itu menjadi salah satu produksinya yang menjadi favorit Ratu Elizabeth dari Inggris itu.
Dan teknologi di Islam akhirnya sangat berkembang sekali, sangat berkembang di sanitasi, apa namanya sistem. Nanti kita lihat apakah salah satu yang ingin ditonjolkan oleh beberapa tokoh itu adalah ya tadi apa namanya pompa pompa yang bisa ngangkut air ya. Ini di sini ada nggak ya instrumen yang bisa ada videonya kita lihat ya. Di sini ada 5 alat mekanik temuan Muslim. Yang pertama itu pompa hisap ganda. Valve apa namanya? Valve itu katup. Mas Rama tahu katup? Katup. Katup itu apa ya bahasa bahasa Indonesia yang populernya apa katup itu? Keran tuh. Keran. Jadi bagaimana cara mengatur air dari dari sungai menggunakan teknologi katup dan Al-Jazari dipercaya sebagai salah satu penemu mesin hidrolik dengan piston. Baik piston satu, piston itu yang seret, seret, yang menekan air kemudian merilis air. Menekan itu nanti kalau Romawi dulu tuh pakai tangan, seret, 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 seret. Nah, dalam dunia Islam direvolusi jadi gerakan hewan. Biasanya pakai keledai, keledai itu keledai yang keliling kemudian apa namanya pompanya itu bergerak muter-muter-muternya otomatis nantinya. Tapi pakai tenaga tenaga hewan, keledai biasanya ditempatkan di menara-menara air. Nanti juga yang otomatis, otomatis menggunakan sistem tadi apa gerigi itu, gerindra kemudian eh, jadi aliran airnya itu kontinu gitu, apa nggak berhenti dan mengalirkan air secara otomatis sih. Saya pernah lihat video tentang ilustrasi bagaimana air itu difungsikan di Istana Alhambra itu indah banget Mas Rahman. Di Alhambra itu kalau kita mudah-mudahan bisa ke sana ya. Ya, amin ya. Mbak Sofia mudah-mudahan bisa ke Alhambra ini. Di sana itu di pusat istananya di Spanyol kan di Granada di Spanyol sekarang itu ada air mancur yang terkenal sampai sekarang. Namanya The Fountain Lions. Air mancur 12 singa. Jadi air mancur gitu ya. Apa namanya? Penampung air, kemudian ada air mancurnya ke sini, terus di bawahnya itu ditopang oleh patung singa berjumlah 12. Itu masing-masing patung singanya itu akan mengeluarkan air menunjukkan misalnya jam 1 maka si singa itu yang akan ngeluarin air. Oh ini jam 1 nih. Sejam kemudian dia akan berhenti. Dilanjut airnya oleh patung kedua. Oh itu jam 2 itu jam 2 siang tuh. Mekanismenya unik teman-teman. Kalau ada nggak ya videonya? Saya pernah lihat gitu. Namanya The Fountain Lions. Air mancur 12 singa. Itu bagus sekali itu arsitektur. Aduh, saya juga sampai sekarang masih berfungsi di Alhambra itu di Granada itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, itu ada pompa hisap ganda. Sebuah manuskrip menunjukkan pompa bolak-balik seperti yang digambar di sini. Itu pompa bolak-balik yang dibuat oleh penemu Muslim Al-Jazari ya, abad ke-12 Masehi. Eh, ada nggak ilustrasinya ada nggak ya? Oh iya ada nih. Ada nih. Nah, kita bisa buka nggak ya? Cek ya. Nggak bisa ya? Bentar. Nggak ngeklik ya Mas Rahman ya? Kalau di YouTube langsung, YouTube langsung, YouTube langsung. Layar YouTube-nya kelihatan nggak Mas Rahman? Kelihatan, Sat. Oh, ada berarti otomatis ya. Eh, oh ini nih, kelihatan nggak Mas Rahman? Ada ya gambarnya? Kelihatan, Sat. Ini nggak ada suaranya nih. Oh ada nih suaranya ada. Ini double piston Mas. Ini piston yang ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan itu otomatis.
membuka valve atau katup. Ini katup namanya. Yang buka tutup itu katup, yang dorong-dorong itu piston namanya. Nah, itu berguna untuk menarik air dari bawah nanti ke atas ke akuaduk. Ada nggak ya contoh yang lain misalnya mungkin di sini di videonya langsung ada kayaknya. Sebentar. Oh, di sini juga ada keterangan tambahan itu. Asumsi bahwa Tacola ya dari Inggris adalah orang pertama yang mendeskripsikan pompa hisap tidak terbukti. Dia abad ke-15 justru teknologi pompa hisap dengan katup dan piston itu sudah ditemukan oleh orang-orang Islam sejak abad ke-13 sebelumnya, beberapa abad sebelumnya gitu. Eh, Satu-satunya penjelasan untuk kemunculan tiba-tiba pompa hisap dalam tulisan para insinyur Renaissance di Eropa adalah bahwa ide tersebut diwarisi dari peradaban Muslim. Ya, mungkin tidak heran karena orang-orang Islam yang banyak siapa namanya Abelard dari Barth, Gerard dari Cremona itu kan menerjemahkan juga menerjemahkan karya-karya teknik dari warisan anak-anak Musa, kemudian Al-Jazari dan lain sebagainya. Pompa air 6 silinder. Nah, ini karangan si Taqiyuddin Ibn ini Ma'ruf ini dari Turki Utsmani ini. 6 silinder kalau dia tuh. Ini lebih rumit dan lebih mungkin ngangkat airnya biar lebih banyak gitu. Pompa piston monoblok. Di antara mesin-mesin asli yang dijelaskan dalam korpus teknologi dari peradaban Muslim adalah pompa piston monoblok 6 silinder yang dirancang oleh Atakulit Ibnu Ma'ruf dari abad ke-16 dia hidup di masa Ottoman ya, dinasti Ottoman. Tapi nggak jalan ini videonya ya. Nggak jalan ini. Padahal sini linknya udah masuk ini padahal. Kemudian ada kincir angin vertikal, ini juga teknologi bikinan Muslim juga gitu. Bahkan dia ke abad ke-14 ya karena Ad-Dimashqi manuskripnya mengatakan bahwa ada penampung kincir angin khas yang bilah-bilah vertikalnya berputar-putar gitu untuk nggak tahu itu apakah apa namanya teknologi angin untuk pembangkit apa bukan pembangkit waktu nggak ada listrik ya bukan itu untuk mungkin mengalirkan air kayaknya. Iya. Bahkan di sini disebut untuk menangkap angin gitu, untuk menangkap angin. Kincir air besar ini yang kalau teman-teman pergi ke Suriah, ini ada Nuria namanya ya. Nuria itu. Kincir air yang ada di beberapa kota seperti kota Hama, Hamah ya di Suriah itu. Itu Nuriyah namanya. Nuria. Eh, itu kincir air di samping sungai. Sampingnya itu terlihat akuaduk, Mas Rahman itu. Akuaduk itu kanal arsitektur yang tinggi itu. Nah, itu di atasnya itu ada selokan air. Nanti airnya diputer, si kincirnya itu diputer, airnya diangkut ke atas, nanti airnya otomatis mengalir melalui akuadak. Akuaduk nanti dialirkan ke pesawahan, ke rumah-rumah orang rakyat, kemudian ke istana, biasanya ke istana. Telah diklaim bahwa kincir air yang dibawa kembali ke Eropa oleh tentara Sarib itu berasal dari dunia-dunia Islam. Ketika ya orang-orang Eropa, orang-orang Kristen ketika melakukan ekspedisi perang salib, itu kan tentu saja melihat ya hasil karya apa namanya Nauroh ya, Nauroh itu kincir air itu. Kemudian mereka mengadopsi teknologi itu di Eropa nanti. Hal yang sama dengan teknologi lain saya yakin ya. Sabun, public bath atau pemandian umum seperti hammam, ya. Nauroh, kincir angin, bahkan mungkin instrumen-instrumen otomata seperti tadi jam gajah, jam air, jam pasir segala macam. Dulu memang dibikin oleh tradisi-tradisi kuno dan ya, teknologi kuno seperti Romawi dan Yunani. Tapi yang dilakukan oleh umat Islam adalah merevisinya, memperbaikinya, memperbaharuinya, menjadi lebih maju teknologinya dan lain sebagainya. Namanya Nauroh ya, Nauroh. Ini salah satu yang terlihat sampai sekarang masih ada katanya. Nauroh itu di Hamah, di Suriah. Ini ada videonya juga, tapi nggak bisa diputer lagi-lagi.
Alat pengangkat air ketiga Al-Jazari, abad ke-12, pengangkat air. Oh ini juga apa namanya? Al-Jazari itu salah satu ya. Jadi tadi Banu Musa, yang kedua Al-Jazari. Al-Jazari itu salah satu ahli teknik, penemu, inventor, pokoknya segala macam. Jenius, ya minta ampun. Dia bukunya itu, Mas Rahman, bukunya itu isinya ilustrasi yang sangat mengagumkan. Ada gambarnya, ada warnanya, ada mekanisme cara kerja, teknologinya. Salah satunya ya itu jam, jam gajah, kemudian apa namanya? Kalau ada tamu main ke istana itu disambut dengan boneka atau puppet robot, ya, robot yang bisa main musik dengan sendiri otomatis. Air teh itu ada alat untuk menyajikan air teh secara otomatis. Masukin ke situ, ditekan, airnya keluar, nanti nutup sendiri. Wudhu, dulu ada instrumen wudhu otomatis, juga ada. Jadi wudhunya berupa apa namanya kayak kendil gitu ya, itu otomatis juga gitu. Nah kalau di sini ada beberapa nama, ini ada Al-Jazari abad ke-13, kemudian ada Abbas ibn Firnas dari abad 9 di Al-Andalus, ada anak-anak Musa ya. Kemudian juga Taqiyuddin ibn Ma'ruf yang terkenal tadi, yang membuat pompa 6 silinder. Ini Al-Jazari ini. Nama lengkapnya Baidu'zzaman Abdul Iz ibn Ismail ibn Rajaz Al-Jazari di Diyarbakir. Sekarang Turki masuknya, abad ke-13. Nah ini bukunya sudah ditahqiq dan dibagusin ya. Maksudnya bukunya sudah bisa dibaca, PDF-nya juga ada. Namanya Kitabul Jami Bainal Ilmi wal Amal An-Nafi fi Sinaatil Hiyal. Itu di dalamnya ada ini Mas, ilustrasi-ilustrasi yang bagus gitu. Itu sekarang sudah ditahqiq, sudah jadi bagus gitu, apa namanya, manuskripnya udah jelas gitu. Jadi mungkin ini kayaknya harus dijadikan buku pasaran Ramadan nih, biar nggak biasa gitu ya. Pasaran Ramadan isinya kitab teknik. Wes. Yang saya kirim itu buku PDF itu salah satu sejarawan teknik ya, sejarah ilmu teknik, sejarah teknologi maksudnya. Itu si Donald Hill ya, Routledge Hill. Itu juga salah satu pengagum teknologi ciptaan Muslim. Itu bukunya bagus, Mas Rahman. Sejarah teknologi Islam dari Pilo menuju Aljazair. Menuju siapa namanya? Jazari. Bagus itu bukunya. Bahasa Inggris. Donald Routledge Hill, Donald Routledge Hill, yang buku yang saya kirim di grup itu. Aljazair juga menciptakan jam gajah ini, jam gajah yang katanya dihadiahkan ke raja-raja Jerman, Charlemagne, Charles the Great. Jam gajah itu mekanisme jam itu secara estetika bagus, arsitekturnya bagus, desainnya bagus, tapi juga berfungsi sebagai penanda waktu sholat. Penanda waktu sholat, kemudian penanda jam. Ini jam berapa nih? Kalau ada datang jamnya nanti bunyi atau ada gerakan-gerakan khas tersendiri, itu otomatis itu. Eranya otomatis. Nggak ada yang gerakin, nggak ada jam gajah. The elephant clock. Kalau ini Abbas bin Firnas yang bikin ini ya, apa namanya, instrumen untuk terbang tapi gagal ya. Gagal ya. Bikin sayap, bikinan gitu, sayap nanti dia meluncur dari menara di Cordoba tapi nggak sukses. Jatuh dia. Tapi untuk mendedikasikan apa namanya, usahanya, sekarang di Spanyol itu ada jembatan menyerupai bentuk burung menuju ke bandara di Cordoba itu. Kalau di Google ada gambarnya, itu jembatan berbentuk burung. Di bawahnya ada monumen Abbas ibn Firnas. Ini salah satu cara orang Spanyol untuk tadi mengenang jasanya si Abbas ibn Firnas. Gak pernah saya tapi dengar ceritanya di sekolah, di MI, di MTS. Gak ada. Di pesantren apa lagi gitu. Abbas ibn Firnas. Oh ini Bandung. Nih jembatannya nih Mas. Jembatan berbentuk sayap didedikasikan untuk Ibn Firnas, terletak di kota Cordoba, Spanyol. Di bawahnya itu ada monumen, ada penjelasan tentang siapa itu Abbas Ibn Firnas.
Kalau ini Banu Musa tadi, anak-anaknya si Musa ibn Syakir. Dia punya buku namanya Kitabul Hiyal. Sekarang di tahqiq udah ada. Nah, yang manuskrip-manuskrip kayak gini nih yang susah nih di tahqiqnya ini. Yang ada instrumen-instrumen alat-alat kayak gini nih. Padahal bagus ya. Mereka dulu orang Islam tuh bisa gambar juga gitu ya. Punya pemilihan warna yang gimana bayanginnya hidup saat itu ya. Ya meskipun hidup sekarang udah enak. Kalau hidup dulu mah ya gimana. Tapi mungkin masih lebih mending dibandingkan hidup di Eropa abad pertengahan gitu. Taqiyuddin ibn Ma'ruf juga tadi kita singgung sedikit ya, dia dari dinasti Turki Utsmani yang membuat apa instrumen di bidang astronomi juga, kemudian di bagian teknik, di bidang teknik dia bikin pompa penghisap air 6 silinder monoblok. Taqiyuddin ibn Ma'ruf. Bahkan dia juga katanya membangun observatorium ya, di Istanbul atas perintah Sultan Murad pada abad ke-16. Kemungkinan besar manuskripnya belum ada, belum ada. Mungkin bahasa Turki mungkin ya, belum terjemahkan ke bahasa Arab mungkin, belum terjemahkan ke ya itulah susah kita. Masih masih banyak sebenarnya apa namanya warisan-warisan apa namanya para ilmuwan Muslim di dunia teknologi, di dunia teknik, di dunia itu yang masih belum terjamah oleh kita gitu. Ya itu barangkali Mas Rahman sama Mbak Sofia terkait perjalanan singkat ya bagaimana teknologi apa namanya ditemukan dan apa aja instrumen-instrumennya di dunia Islam pada abad pertengahan dulu ya. Kita tadi mengenal tiga tokoh ya, at least minimal tiga tokoh yaitu anak-anaknya Musa, penulis Kitabul Hiyal, yang di dalamnya ada 100 lebih ilustrasi tentang teknologi, ada 100 lebih ilustrasinya. Anak-anaknya Musa, kemudian ya, anak-anak Musa itu di bawah Al-Ma'mun. Al-Ma'mun, Al-Wasik, kemudian penerusnya juga. Terakhir di Mutawakil Allah kayaknya, kalau nggak salah. Anak-anak Musa ya, atau Banu Musa itu terkenal banget. Kemudian pada abad ke-13 nanti diteruskan oleh Al-Jazari yang membuat banyak sekali instrumen praktis, utamanya alat-alat tadi, hidrolik, pompa-pompa hidrolik yang untuk mengangkut air. Itu sangat berguna sekali ya. Sebelumnya pada abad 10 ada Fargoni di Mesir itu, Al Fargoni itu yang bikin apa namanya nilometer. Sekarang masih ada nilometer di Mesir di Kairo itu. Di situ ada nilometer itu alat pengukur debit ketinggian air, Nil. Jadi instrumen itu berbentuk tiang panjang itu. Di bawahnya itu ada ukiran-ukiran gitu, ukiran-ukiran-ukiran untuk menentukan tinggi tinggi sungai. Itu digunakan untuk misalnya menetapkan besar kecilnya pajak, alarm bagi masyarakat Mesir kalau misalnya air sungai Nil itu meluap ataupun mengering dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir kita mengenal tadi Taqiyuddin Ibn Ma'ruf, salah satu ilmuwan-ilmuwan yang hidup belakangan pada abad 16. Berarti kan sudah mulai masuk abad masa modern awal ya, di mana Turki Utsmani ternyata di samping mereka adalah apa namanya para penakluk wilayah yang sangat brilian dan menaklukkan banyak wilayah-wilayah di dunia, mereka juga ternyata memiliki banyak ilmuwan. Salah satunya adalah Taqiyuddin Ibn Ma'ruf yang apa namanya berkarir di zaman Sultan Murad ketiga abad 16. Bahkan dia yang membuat observatorium istana di Istanbul dulu gitu ya. Itu saya rasa apa namanya sedikit banyak tentang kisah bagaimana teknologi berkembang di dunia Islam dan beberapa tokoh-tokohnya saya rasa nggak bisa disebutin semua gitu ya. Yang belum disebutin juga tentu saja kayak kartografer sama yang bikin map itu loh, kartografer, geografer itu harusnya disinggung juga gitu ya, karena itu apa namanya, berhubungan dengan bagaimana cara membuat peta gitu. Al-Idrisi itu kan bikin peta dunia. Al-Idrisi bagus. Itu kira-kira barangkali Mas Rahman dan Mbak Sofia dan lain-lain. Terima kasih sudah menyimak. Saya akhiri dulu sampai di sini ya. Silakan barangkali kalau ada diskusi pertanyaan lebih umum juga nggak apa-apa. Pertanyaan-pertanyaan umum ataupun berkaitan dengan materi juga silakan. Izin nanya saat. Mangga Mas Rahman. Nah, jadi sebelumnya terima kasih atas materi ketujuh kan hari ini terkait keilmuan teknik pada masa kejayaan Islam. Nah, yang saya mau nanyakan Ustadz, kondisi negara ini kan yang saya sering tanyakan ini kan kondisi negara. Jadi kan pernah dulu baca bukunya Daron Daron siapa itu ya? Daron Chahinoglu sama James Robinson. Why Hmm? Nation Fell itu kan. Why Nation Fail? Ya? Ya, ya kan Why Nation Fell itu di situ kan menjelaskan bagaimana negara itu
itu kenapa sampai gagal kan. Jadi kan hampir semua di sana kan menjelaskan tentang perbandingan-perbandingan, misalkan perbandingan Korea Utara sama Korea Selatan. Habis itu ada salah satu kota yang sama namanya itu di Arizona di Amerika. Macam-macam lah kota-kota sampai bilang nggak salah itu masuk Indonesia. Nah, kenapa kan salah satu alasan kegagalan negara kita kan di sana dijelaskan bahwasanya negara itu tidak boleh dijalankan dengan sistem ekstraktif kan, ekonomi ekstraktif. Ekstraktif kan cuma dijalankan oleh beberapa pihak. Beberapa pihak ini kan kepentingannya cuma untuk oligarki kan, kayak gitu kan. Nah, Oligark. beda ya kan. Beda kan apabila negara itu dijalankan secara inklusif. Nah, itu kan kata poin benang merah kan yang saya pahami dari buku itu. Jadi kan nggak bisa. Nah, Indonesia ini kan kondisinya tidak usah bicara apa namanya, bicara penemuan, tapi kan bicara kesejahteraan masyarakat aja kan nggak bisa gitu saat dari dulu itu kan dijelaskan sudah kan banyak di apa novel Bumi Manusia Max Havelaar itu kan sudah dijelaskan bahwasanya Iya. salah Pejabat satu korup. ya pejabat korup kan di sana kan dijelaskan pejabat korup. Nah jadi nggak usah bicara penemuan, bicara pola pikir masyarakatnya aja kayaknya susah sampai hari ini. Nah mungkin yang saya tanyakan itu kan dulu itu kan saat tadi dijelaskan bahwasanya Ibnu Sina diserang, ilmuwan-ilmuwan kan sampai kata Ustadz kan tidak ada dijelaskan. Memang saya start dari dulu MI saat MI MTS kan di pondok, MA di pondok, memang nggak ada dijelaskan memang bagaimana peran-peran ilmuwan itu dalam memajukan peradaban. Yang ada kan cuma dijelaskan bagaimana hadis ya kan, hadis habis Iya. itu mahfuzat itu kan kitab-kitab Iya. Ihya Ulumuddin, apalagi itu dulu tetap kitab-kitab adab yang banyak ya yang dijelaskan, tidak ada tentang tentang penemuan. Saya Iya. pikir sekarang Mm. apabila dijelaskan dari dulu menjelaskan tentang buku-buku tentang penemuan-penemuan soal apa penemuan-penemuan ilmu itu, saya pikir pondok-pondok itu kita maju bisa maju saat nggak kayak sekarang Kemungkinan kan. ya Mas ya, benar benar Ya benar. nggak sekarang kan lebih banyak pondok itu ya paham nggak antum lah gimana hari ini peradaban di pondok pengkultusan itu ya agak miris di Kalsel pun banyak yang pondok-pondok Iya. itu ya agak-agak melenceng. Oh gitu. Iya, ya antum tahu lah gimana di Kalimantan. Miris Sat. Nah mungkin yang saya tanyakan gimana dulu Sat zaman kemajuan Islam, zaman dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah dalam um, peradabannya, dalam artian so kan ada beberapa pimpinan yang memang mengkat penuh pandangan-pandangan yang seperti Al-Ma'mun kan, Al-Ma'mun itu kan pandangannya malah dia mengharamkan tentang apa Asy'ariyah, diharamkan dia kan ya, Iya. ya lebih rasional kan dia daripada wahyu kan, dia lebih mengutamakan rasional. Sedangkan kan Mu'tazilah. khalifah di bawah ataupun di atasnya kan lebih mengutamakan um, wahyu dalam artian ya keagamaan lah lebih majunya, sedangkan ilmu pengetahuan kan dianggap hal yang tabu. Nah itu gimana Set? Apakah memang signifikan setelah Al-Makmun itu atau memang masih ada sedikit-sedikit aja? Sampai kan sampai ke Turki Utsmani itu gimana Sat? Tadi kan disenggol sedikit kan ada beberapa penemuan-penemuan dari kekhalifahan Turki Utsmani juga. Nah itu Sat. Sekian. Ya, Mas Raman, yang saya lihat ya, Al-Ma'mun itu kenapa bisa sukses ya secara ilmu pengetahuan, di mana dia apa namanya menjadi patron dari banyak ilmuwan, membiayai penerjemahan, banyak ilmuwan yang berhijrah dari dunia Islam ke Baghdad, bekerja di Baitul Hikmah. Saya rasa dukungan penuh penguasa di sini sangat sangat berarti sekali gitu ya. Saya meyakini ada tiga faktor bagaimana ilmu pengetahuan bisa berkembang saat itu. Pertama adalah faktor patronasi, artinya dukungan penguasa. Jadi khalifah atau raja atau sultan secara sendirinya itu punya political will gitu. Untuk untuk tadi memajukan ilmu pengetahuan secara serius gitu.
Karena banyak juga patron-patron atau para raja itu yang nggak sibuk ke situ gitu. Sibuknya urusan konflik internal, sibuk membuka wilayah baru, sibuk ngurusin harim, koleksi selir, sibuk ngurusin perpecahan antar mazhab, sibuk kayak gitu. Dalam sejarah Islam itu ada beberapa patron atau sultan yang serius, yang cukup serius dalam 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 memajukan proyek pengetahuan. Salah satunya Al-Ma'mun. Tentu saja Al-Ma'mun didukung oleh mazhab rasional yang dia dukung secara penuh, dan ya meskipun dia juga eksploitatif, kemudian apa namanya dolim juga gitu, memaksakan kehendak gitu ya. Tapi at least setidaknya membuat masyarakat itu berani berpikir bebas karena didukung pemerintah gitu. Jadi Al-Ma'mun itu mendukung cara berpikir bebas. Cara berpikir bebas itu diwakili siapa? Diwakili mazhab Mu'tazilah. Mu'tazilah itu kan menempatkan akal sangat tinggi ya, bahkan sejajar dengan wahyu gitu. Mu'tazilah itu kalau wahyu bertentangan dengan akal, ya itu bukan wahyu, itu nggak boleh diterima akal, wahyu itu harus ditakwil, bahwa akal itu bisa menentukan baik dan buruk, akal itu bisa secara independen menentukan ini adalah bukan apa namanya, ini buruk ini baik segala macam, nggak butuh rasul, cukup dengan independensi akal. Itu kan mendorong masyarakat bebas. Makanya Mu'tazilah dituduh liberal, dituduh ahlu bid'ah. Kenapa? Karena dalam tradisi salaf tidak ada ajaran yang tadi mendewakan akal sedemikian hebat, kecuali madrasahnya Syiah. Syiah pertama itu sejalan sejalan dengan Mu'tazilah dalam hal tadi, menaruh apa namanya, menaruh perhatian yang luar biasa terhadap fungsi akal. Meskipun derajatnya di bawah Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kan sangat liberal sekali ya. Kalau Syiah itu proporsional dan sesuai dengan petuah dan petunjuk imam-imamnya. Hmm. Jadi Mu'tazilah saya rasa tadi mendorong orang itu untuk berani dan mau berpikir bebas sebebas-bebasnya gitu. Akal itu benar-benar diberi kebebasan untuk berpikir, mengkritik, mengevaluasi, ngomong, debat segala macam. Itu kan sangat terkenal sekali Bani Abbas awal itu. Dari pagi sampai malam itu isinya debat, diskusi, mengkritik. Wah itu namanya ada salon. Salon itu apa namanya? Forum khusus debat. Baik itu dari masa Ja'far al-Mansur, Harun, Ma'mun. Bahkan ada tradisi musamaroh namanya. Musamaroh itu begadang sampai malam, membicarakan tradisi keilmuan, ngobrol, ide, lintas ilmu Mas Raman, ilmu agama, ilmu fikih, ilmu sastra, ilmu bahasa, ilmu filsafat itu. Salah satunya yang ditulis oleh Abu Hayyan atau Hidi. Al-Musamaro istilahnya, bukunya bagus, itu menggambarkan obrolan-obrolan tengah malam saat itu. Itu bagus Mas Rahman. Bukunya Abu Hayyan atau Hidi dijuluki sebagai penyairnya filsuf, filsufnya penyair. Apa tadi judulnya, Ustaz? Sebentar judulnya ya. Saya pernah punya PDF-nya. Abu Hayyan. Itu isinya tadi merangkum obrolan-obrolan. Oh itu terlibat banyak apa namanya, eh, tokoh gitu. Al-Imta wal Mu'anasah. Nama bukunya itu. Al-Imta wal Mu'anasah. Ini. Al-Hawamil wasyawamil, Al-Imta wal Mu'anasah. Itu salah satu apa namanya, sastrawan yang hidup pada zaman Bani Abbas yang menggambarkan gitu hobi masyarakat saat itu, yaitu hobi debat, hobi tukar ide, hobi diskusi, hobi ya semua tentang ilmu aja, tentang sakofah, tentang kebudayaan dan wawasan, sampai tengah malam bahkan. Ya meskipun ada juga yang sampai mabok, sampai itu yang dikecam oleh orang-orang agamawan-agamawan Salafi yang mengatakan bahwa itu nggak ada gunanya, apalagi ketika membicarakan ilmu-ilmu kuno yang berasal dari orang-orang kafir. Yunani, Romawi, India itu kan orang-orang kafir, filsafat, logika, retorika, ilmu mantik, ilmu kalam, ilmu debat. Makanya orang-orang Mu'tazilah diserang habis-habisan oleh ulama-ulama Salafi yang diwakili oleh Ahmad ibn Hambal, Imam Ahmad. Imam Ahmad mewakili generasi Salaf yang mengatakan bahwa beragama nggak perlulah kesana kemari apa namanya mengutip dari logikanya Aristoteles, orang-orang Yunani, nggak perlu kayak gitu-gitu. Cukup dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya orang-orang Mu'tazilah diserang habis-habisan.
Al-Ma'mun sayang sekali ya. Dan saya nggak tahu, nggak bisa memakluminya itu dengan cara mungkin ya pada masanya kalau melawannya mungkin kayak gitu. Al-Ma'mun itu sayang sekali dia merespon kritikan Salafi dengan represif, disiksa Ahmad bin Hambalnya, orang-orang Hmm. ulama-ulama salaf disiksa di penjara. Itu yang kemudian membangkitkan tradisi salaf di Baghdad yang sangat ekstrim. Jadi dulu pas zaman Mutawakil secara khusus ya. Jadi ketika Al-Ma'mun itu mendukung para filosof dan ilmu-ilmu rasional, Mutawakil itu sebaliknya, mendukung penuh tradisi Ahmad bin Hambal dan mendukung penuh sistem hadis salafi. Jadi ulama-ulama filsafat, ulama-ulama kalam, ilmuwan-ilmuwan yang gak jelas-jelas itu diusir rata-rata. Ilmu kalam apalagi dilarang. Hmm. Bahkan terjadi konflik ya. Keras sekali. Salah satu konflik yang direkam itu setelah Mutawakil abad keempat Hijrah antara Imam Abu Ja'far At-Tabari dengan salah satu ulama Ahmad apa Hanabilah namanya Abu Bakar Ibn Dawud As-Sijistani, anaknya dari Sunan Abu Dawud itu yang mengarang Sunan Abu Dawud. Itu konflik sektarian sekali. Sesat, kafir, musyrik, bid'ah segala macam, bahkan eh, konflik sektarian di masyarakat itu harus dihentikan oleh penguasa. Kalau penguasanya edan malah mendukung konflik ya akan bubar. Jadi saya rasa pertama adalah faktor patronasi. Sejauh mana penguasa mendukung proyek-proyek kemajuan ilmu pengetahuan. Kalau penguasanya mendukung, saya rasa akan maju sebagaimana yang dialami oleh masanya Al-Ma'mun. At-Tusi itu mendapatkan pengakuan dan dukungan full dari rajanya ini, kaisarnya Mongol, Hmm. Holagokan. Ya makanya disebut sebagai pengkhianat kan, pengkhianat pengkhianat Muslim, Syiah pengkhianat segala macam. Tapi Atusi demi menyelamatkan ilmu, demi menyelamatkan murid-muridnya, ya sudah, mending mending berlindung aja di bawah Mongol Hmm. daripada dibabat habis, dibantai, ilmunya hilang, nggak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmunya, ya mending lebih baik istilahnya takiyah istilahnya. Oh, oh. Itu Atusi Tat ya. Ada juga itu Atusi, baru tahu loh Nasiruddin saudara Atusi, saya. Nasyruddin puncaknya Atusi. astronomi dunia Islam abad ke-14, abad ke-13. Tapi Atusi, mereka ngikut ngikut Mongol ya. ya di bawah patronasi Mongol. Oh, oh. Jadi Mongol yang mendukung mereka, yang membiayai mereka, Mongol itu. Nasyruddin Atusi. Atusi. Pada zaman Turki Utsmani tergantung sultannya. Beberapa sultan fokus ke penaklukan wilayah, ke ekspansi teritorial, ada juga ilmuwan-ilmuwan apa sultan-sultan yang tadi gemar seperti Al-Ma'mun ya, tapi sedikit, sangat sedikit sekali. Hmm. Nah, sehingga kalau kita lihat sejarah panjang Turki Utsmani yang membentang dari abad ke-13 sampai abad 20, itu kita tidak akan bisa melis ulama atau ilmuwan sebanyak masa Al-Ma'mun. Hmm. Hanya berapa doang gitu. Ya, ya. Yang terkenal-terkenal aja deh, yang kelihatan. Saya meyakini bahwa sebenarnya banyak. Hanya belum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab ataupun ke dalam bahasa Indonesia. Banyak manuskrip di Topkapi, di perpus-perpus di museum-museum di Turki itu yang menunggu untuk diterjemahkan ke bahasa Arab. Taqiyuddin Ibn Ma'ruf itu salah satunya yang kelihatan gitu. Taqiyuddin Ibn Ma'ruf itu yang membangun observatorium dan menggagas teknologi-teknologi terapan di Istanbul abad ke-16 itu salah satunya aja. Saya meyakini masih banyak gitu. Memang diakui dalam sejarah Islam, Turki Utsmani itu lebih menonjol di aspek kemiliteran. Tokoh-tokoh Hmm. militer, tokoh-tokoh politiknya itu yang menonjol. Sementara tokoh-tokoh ilmuwan, ilmu pengetahuan, para filosofnya itu sedikit sekali. Yang menonjolnya maksudnya ya. Artinya tidak ditampilkan gitu. Mungkin menunggu sejarawan-sejarawan untuk menampilkannya. Saya rasa gitu. Hmm. Siapa tahu menandingi gitu ya, menandingi masa kemasannya Al-Ma'mun. Meskipun ya saya juga kurang kurang yakin sih. Nah, barulah setelah apa namanya masa apa namanya discovery atau penemuan negara baru oleh Spanyol, dari situlah umat Islam masuk dengan orang asing, kemudian masuk masa kolonialisme, Perang Dunia Satu, Turki Utsmani bubar. Sejak saat itu secara praktis teknologi di dunia Islam itu suram. Berarti sejak abad 20 praktisnya. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua memperparah, kemudian sampai terbentuknya negara-negara karena isinya konflik semua, sampai sekarang. Sampai sekarang.
Saya mungkin di pertemuan ke depan mungkin akan melacak itu ya, melacak apa namanya? Ada nggak sih sisa-sisa apa namanya ilmuwan-ilmuwan Muslim yang bisa kita lihat gitu, yang mewariskan tradisi intelektual yang bisa dibanggakan sampai sekarang. Selama ini ya saya melihatnya hanya dua itu, dua Muslim yang menerima Nobel itu, yang juga nasibnya tidak 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 bagus, tidak disambut dengan baik gitu di kalangan Muslim secara umum, sehingga ya dunia Muslim tidak lagi akrab dan tidak lagi kenal dengan teknologi dengan ilmu pengetahuan. Ya sampai sekarang dunia Muslim ya importir aja gitu, importir, konsumen dan lain sebagainya. Saudi itu bisa dikatakan negara pintar nggak, Sat? Saudi, Saudi itu Qatar, pinter, cuman Uni Emirat Arab. mereka menyewa, menyewa dan apa namanya mengandalkan secara besar-besaran terhadap teknologi barat. Baik itu dalam teknologi minyaknya, minyak itu kan kerjasama Hmm. dengan perusahaan Amerika, Aramco. Tapi Teknologinya dari barat mereka juga itu bagus. pertentangan juga, Sat, ya, antara ulama-ulama salaf, ulama-ulama Wahabi sama Ya, penguasanya. dulu kerjasama, dulu ada kesepakatan dulu tuh keluarga Saud Mm-mm. sepakat dengan ulama-ulama Wahabi. Udah yang bikin politik aman saya kata Saud, ente ngurusin agamanya kata. Mm-mm. Tapi karena dengan apa namanya perjanjian gitu, ulama muasalafi nggak berani mengkritik negara. Oh, Yang kita oh. lihat kemarin tuh, kemarin ada festival apa namanya Ya, Riyadh di Riyadh itu, di Riyadh. yang nyanyi-nyanyi perempuan mulai kelihatan muncul. Nggak ada ulama yang berani mengkritik tuh, nggak ada. Kalau berani mengkritik ya udah di penjara udah. Jadi ada perjanjian bahwa ulama-ulama Wahabi itu kerjasama dengan keluarga Saud dalam membangun negara. Kalau ulama-ulama Wahabinya fokus ke bidang agama gitu kan, memurnikan akidah, eh, Saud, keluarga Saud itu mamlakah itu kerajaan yang aspek politiknya. Tapi ya kadang kayak gitu, kadang kebingungan ulama-ulama Wahabi juga. Itu salah, itu melanggar sunnah. Tapi gimana ya? Jadi memang nggak ada ya, tah, negara Musim sekarang. Riyadh kemarin, musim Riyadh namanya. Ya, Kalau negara musim Islam Riyadh, sekarang kan memang nggak ada yang memang seperfect, ya, dalam artian kan secara agama itu mustaqim, lurus, secara pengetahuan dan perkembangan pengetahuannya iya maju, makanya. nggak ada, kayaknya nggak ada Nah, yang itu sejajar yang kayaknya. secara agama yang benar-benar istiqomah lurus susah, secara ilmu teknologi dan pengetahuan juga nggak ada. Ini gimana nih? Terus apa yang Apa yang dibanggakan? tapi ya lumayan lah Indonesia mah lumayan kan lumayan lumayan lah. Menengah ke bawah, Indonesia menengah ke bawah. Nggak menengah ke atas, menengah ke bawah. Syukran, Sat. Ya, makasih Mas Rahman. Mas Rahman saya kira kita akhiri dulu ya. Insya Allah lah kita satu kali pertemuan lagi kita akan menengok gitu nasib teknologi dan ilmu pengetahuan di dunia Muslim modern. Insya Allah di mungkin di hari Senin atau mungkin hari Senin Insya Allah besok ya. Terima kasih Mas Rahman sudah menghadiri kelas ini. Semoga berkah, bermanfaat, sehat-sehat semuanya Mas Rahman. Saya akhiri ya. Walal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Sat.